Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tugas proyek statistika terapan, izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Dengan saya Tia Tujia, nomor induk mahasiswa 17316210004. Di mana pada kesempatan ini saya akan membahas materi tentang uji T. Apa itu uji T? Apabila kita ingin membandingkan satu populasi dengan suatu nilai tertentu, misalnya dalam hal ini apabila kita ingin membandingkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan nilai tertentu, dan apabila kita ingin membandingkan dua buah populasi, dalam hal ini misalnya kita akan membandingkan pertumbuhan ekonomi negara Indonesia dan negara Korea, maka kita dapat menggunakan dengan uji T. Dengan kata lain, uji T adalah salah satu metode statistik yang digunakan untuk pengujian hipotesis mengenai satu atau dua nilai tengah populasi. Siapa penemu uji T? Penemu uji T ialah beliau. Beliau adalah William Sally Gosset. Uji T pertama kali dikembangkan oleh William Sally Gosset pada tahun 1908. Masehi ya, tentunya. Awalnya beliau menggunakan nama samaran student. Huruf T yang terdapat dalam istilah uji T diambil dari huruf terakhir nama beliau. Sejak saat itu, sebaran bagi beliau disebut sebaran T-student. Apa sih kegunaan uji T? Kegunaan uji T yang pertama yaitu untuk menguji nilai tengah suatu populasi. Kedua, untuk membandingkan nilai tengah dua populasi, apakah ada perbedaan nyata atau tidak. Apa saja sih persyaratan analisis uji T? Persyaratan yang pertama yaitu sampel berasal dari populasi berdistribusi normal. 2. Ukuran sampel kecil atau N kurang dari 30 dan atau nilai ragam populasi tidak diketahui. Kemudian yang terakhir yaitu data sampel berskala interval atau rasio. Berikutnya kita akan membahas jenis-jenis uji T. Uji T terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama uji T satu populasi atau one sample t-test yang digunakan untuk membandingkan antara sekelompok data yang berasal dari satu sampel atau kelompok dengan satu nilai acuan referensi atau dugaan. Yang kedua yaitu uji T2 populasi, di mana uji T2 populasi ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu yang pertama uji T2 populasi berpasangan atau uji T sampel berpasangan yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dari dua kelompok data yang ada, di mana dua kelompok data tersebut berasal dari satu kelompok objek atau responden yang sama. Hal ini dimungkinkan karena misalnya pengukuran dilakukan pada waktu yang berbeda, namun objek atau respondennya tetap sama, sehingga memiliki dua kelompok data. Atau dilakukan pengukuran yang berbeda karena adanya perlakuan pada objek atau responden tersebut. Yang kedua dari dua populasi ini yaitu saling bebas atau uji T sampel independen yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dari dua kelompok data yang berbeda satu sama lain. Jadi benar-benar memiliki dua sampel atau kelompok objek atau responden. Langkah-langkah menguji hipotesis. Yang pertama yaitu kita akan mencari rata-rata sampel, mencari standar deviasi, mencari jumlah sampel atau N atau banyak data, menghitung atau menentukan T-hitung, mencari T-tabel,
pengujian hipotesis dengan rumus atau penarikan kesimpulan. Setelah kita mengetahui pengertiannya, kegunaannya, persyaratannya, jenis-jenis, bahkan langkah-langkahnya, mari kita beralih pada pembahasan soal. Pembahasan soal di sini kita akan mengambil soal tentang uji tes 1 sampel, di mana diketahui nilai ujian setiap marga pada mata pelajaran matematika yaitu dengan data sebagai berikut. Yaitu datanya ada 10 ya, banyak datanya ada 10. Ini nama marga-marganya, ini nilainya ya. Dan kemudian diketahui juga nilai ujian nasionalnya itu sama dengan 5. Setelah kita mengetahui semuanya ini, langkah pertama yang kita lakukan yaitu menentukan hipotesis, di mana kita akan menentukan H0 sama dengan, atau bisa diungkapkan dengan H0 bisa diungkapkan nilai ujian setiap marga pada pelajaran matematika sama dengan 5. Sedangkan untuk H1 atau hipotesis alternatifnya dinyatakan dengan nilai ujian setiap marga pada pelajaran matematika tidak sama dengan 5. Setelah kita menentukan hipotesisnya, langkah berikutnya kita akan mencari rata-rata sampel, standar deviasi, T-hitung, T-tabel, dan yang terakhir yaitu kita akan menarik kesimpulan. Oke. Di sini kita akan langsung pindah pada Microsoft Excel. Nah, data ini sama ya dengan data yang tadi. Data ini sama. Oke. Sama, maka kita akan langsung menentukan nilai rata-ratanya dengan menggunakan rumus average. Sama dengan average, buka kurung, sel data yang kita miliki, tutup kurung, enter. Oke. Yang kedua yaitu standar deviasinya. Kita akan menggunakan stdef, buka kurung, sel data yang kita miliki, oke, tutup kurung, enter. Oke, sel datanya standarnya yaitu 0,09. N-nya atau banyak datanya kita memiliki datanya 10 ya, tapi kita akan menggunakan rumus saja yaitu count, buka kurung, sel data yang kita miliki, tutup kurung, enter. Ya, sama sih. Sama kan? 10 dengan menggunakan formula Excel ataupun dengan manual, dihitung manual sama 10. Nah, berikutnya kita akan menentukan T-hitung. T-hitung kita akan mencari dengan menggunakan rumus yang ada di samping. Ya, di samping. Maka dapat hitung T-hitung sama dengan buka kurung X dikurangi nilai nasionalnya itu 5, tutup kurung, dibagi, tutup kurung, dibagi, S-nya itu buka kurung lagi, buka kurung, S dibagi kuadrat, buka kurung, N-nya itu ini, tutup kurung, enter. Dan didapatlah T-hitungnya. Oke. Kita ulang coba ya. Kita ulang. Buka kurung X-nya itu ini dikurangi 5, tutup kurung, dibagi, buka kurung, standar deviasi, bagi lagi, S, Q, RT, buka kurung, tutup kurung, enter. Oke.
T hitungnya itu 4,58. Oke. Setelah mendapat T hitung, kita akan mencari T tabel. Di sini saya akan menggunakan formula Excel ya, di mana kita akan membutuhkan dua macam masukan, yaitu masukan kepercayaan atau alfa, di mana saya akan menggunakan alfanya itu atau kepercayaannya itu 5% atau 0,05. Dan masukan yang kedua yaitu DF atau derajat bebas, di mana saya akan menggunakan rumus N kurang 1. Oke, kita langsung dengan formulanya ya. Sama dengan T I N V buka kurung 0,05 pemisah buka kurung lagi. N-nya kita memiliki N, jumlah N-nya itu 10, kurangi 1, tutup kurung. Enter. Oke. Setelah T hitung dan T tabel diketahui, maka selanjutnya kita akan menarik kesimpulan. Oke, kita akan menarik kesimpulan. Kita akan balik lagi. Di sini kita akan menarik kesimpulan. Kesimpulannya yaitu dengan hipotesis H0 dinyatakan uji setiap mata pelajaran matematika sama dengan 5, sedangkan untuk H1-nya atau hipotesis alternatifnya, nilai ujian setiap marga pada pelajaran matematika tidak sama dengan 5. Oke. Karena T hitung lebih besar dari T tabel, T hitungnya lebih besar ya, 4,58, sedangkan T tabelnya itu 2,8. Atau boleh dikatakan T tabel berada di luar wilayah penerimaan HO, di luar wilayah. Ini penerimaan HO-nya ini T tabelnya itu di luar ya, di luar penerimaan H0, maka H0 ditolak. H0 ditolak dan H1 diterima. Dengan kata lain, nilai ujian setiap marga pada mata pelajaran matematika tidak sama 5. Tidak sama dengan 5. Oke. Berikutnya yaitu saya akan membahas tentang pertanyaan kedua. Di mana pertanyaan kedua ini saya akan mencoba uji T2 sampel berpasangan. Di mana pertanyaannya itu, apabila pengguna metode belajar baru punya dampak terhadap skill atau kemampuan. Kita akan mempunyai datanya ya. Ini respondennya. Ini kita memiliki dua data. Di mana seperti sebelumnya bahwa uji T2 sampel berpasangan itu rata-rata dari dua kumpulan data yang ada dengan satu responden. Oke. Langkah pertama yaitu kita akan menentukan hipotesis, di mana saya telah menentukan hipotesis H0 dinyatakan tidak sama banyak, tidak ada perbedaan rata-rata skor sebelum dan sesudah, sedangkan H1 dinyatakan terdapat perbedaan rata-rata skor sebelum dan sesudah. Jadi ada kemungkinan dua jawaban dari pertanyaan ini, yaitu adanya perbedaan dan tidak adanya perbedaan. Untuk menentukan bahwa kita memperoleh jawaban, kita membutuhkan kriteria. Kriteria ini kita sebut sebagai penolakan H0 atau penerimaan H0. Apabila T hitung lebih besar dari T tabel lebih besar dari T hitung lebih besar dari negatif T tabel. Dengan kata lain, bahwa nilai T hitung di antara T tabel positif dan T tabel negatif. Ya, di antara T hitung itu di antara T tabel positif dan T tabel negatif.
Langkah yang pertama yang kita gunakan yaitu mencari rata-rata sebelum dan sesudah. Di mana kita akan mencari nilai rata-rata sebelum. Nilai rata-rata sebelumnya itu sama dengan average, buka kurung, sel data yang kita miliki, tutup kurung, enter. Sedangkan untuk simpang bakunya yaitu kita akan menggunakan sama dengan st def buka kurung sel data yang kita miliki, tutup kurung, enter. Oke. Untuk variansnya kita akan menggunakan rumus var buka kurung sel data yang kita miliki sama tutup kurung, enter. Oke. Sama ya, ini pun sesudah yang sesudah. Dengan buka kurung sel data yang kita miliki, tutup kurung, enter. Dan berikutnya yaitu simpangan baku dengan rumus def kurung sel data yang kita miliki yaitu nilai sesudahnya itu yang ini, tutup kurung, enter. Berikutnya itu sama dengan var buka kurung tutup kurung, enter. Sedangkan kemudian kita akan mencari DK atau derajat kebebasannya ya. Derajat kebebasannya itu dengan rumus N1 ditambah N2 dikurangi 2. Dimana kita N1 itu banyak data. Banyak data N1 yaitu 20 ya. 1 sampai 20 dan N2 pun sama 1 sampai 20. Maka dapat disimpulkan 20 ditambah 20 sama dengan 40. 40 dikurangi 2 sama dengan 38. Oke, kita isi manual yaitu 38. Setelah kita mengisi sel kolom yang ini, kita akan beralih pada sel kolom yang ini. Selisih rata-rata. Selisih rata-rata di sini akan menggunakan rumus sama dengan selisih sebelum dikurangi selisih sesudah. Oke, sama dengan minus 4,5. Oke, minus 0,45. Untuk variansnya sendiri, varians 1 dibagi N1. Varians satunya itu sama dengan varians 1, berarti varians sebelum dibagi N1. N1-nya itu 20. Oke, didapat. Untuk yang kedua pun sama. Sama dengan sesudah dibagi N2. N2-nya pun sama 20. Oke, maka didapatlah varians. Kemudian kita akan mencari koefisien korelasi, di mana kita akan menggunakan sama dengan person buka kurung sel data sebelum, pembagi pembatas sel data sesudah, tutup kurung, enter. Oke, didapatlah. Sedangkan dua koefisien korelasi, yaitu kita akan menggunakan itu sama dengan 2 dikali ini, kita dapat dihasillah 1,82. Kita akan mencari simpangan baku atau dibagi akar N kuadrat. Simpangan bakunya yaitu kita akan mencari sama dengan simpangan baku sebelumnya itu N1 ini ya, dibagi N-nya itu 20.
kuadrat nol koma nol lima. Simpangan bakunya. Oke. Oh, ini kita 0,5 ya. 0,5. Enter. 2,9. Oke. Berikutnya kita akan menggunakan sama ya. Ini sama, hanya saja untuk simpangan bakunya kita akan menggunakan yang ini. Sama dengan simpangan baku ini dibagi N-nya tuh 20. Kuadrat 0,5. Enter. Oke, maka didapat 2,995. Oke. Kita akan menggunakan rumus. Untuk mencari T hitung, kita akan menggunakan rumus ya. Dimana kita akan menggunakan rumus mencari T hitungnya terlebih dahulu ini. X1 dikurang ini, kita sudah mendapatkan selisihnya. Ini. Yang berikutnya kita akan mencari nilai yang ini. Dimana nilai yang ini yaitu sama dengan di sini. Sama dengan variasi ini ditambah variasi. Oke, didapatlah 17,9 ya untuk hasil ini ya. F1 dibagi N1 2 kuadrat ditambah ini ya. Ini sama dengan ini. Oke, untuk berikutnya yaitu kita akan mencari nilai 2R korelasi kali ini. Dimana kita sudah menentukan sama dengan 2 korelasinya yang ini dikali simpangan baku 1 dikali simpangan baku 2. Oke. Dapat 16. Oke. Ya, dapat kan? Oke, langkah sudah mendapat ini. Oke, setelah kita mengetahui ini, S ini yaitu yang ini, dan rumusan yang ini yaitu yang ini, maka kita akan menguranginya terlebih dahulu. Sama dengan ini, kurangi ini. Oke, dan didapatlah 1,57. Sedangkan untuk akarnya itu sendiri, kita akan menggunakan sama dengan akar dari keseluruhan ini, yaitu sama dengan ini akar 0,5. Oke, didapat 2,5. Oke, nah jadi T hitungnya kita akan T hitung. T hitungnya di sini akan sama dengan selisih rata-ratanya itu ini dibagi ini jumlah keseluruhannya yaitu yang ini kan. Nah, dan didapatlah negatif 3,58. Oke, T hitungnya negatif 3,8. Berikutnya yaitu kita akan mencari T tabel. T tabel di sini kita akan langsung menggunakan rumus T tabel. T tabel. T
tabelnya itu sama dengan, langsung menggunakan formula yang ada pada Microsoft Excel ya. TINV buka kurung, alfanya itu 0,05 dan N-nya itu 38, derajatnya itu 38 ya, tutup kurung, enter, dan didapatlah hasilnya 2,024. Oke, kita langsung pada kriteria ya, pada kriteria nih kita pindahkan. Oke, kita tarik terlebih dahulu, kita blok penentunya. Blok. Oke, ini penentunya. Maka di sini didapat T tabelnya itu, berarti kita akan menggunakan T tabel negatif 2,024 dan T hitungnya itu negatif 3,59. Oke. Sedangkan untuk tabel positifnya itu 2,024. Oke. Maka didapatlah kriterianya seperti ini. Setelah melihat kriteria ini, maka kita dapat simpulkan kriteria HO apabila nilai T hitung di antara negatif di sini kriteria HO H0, kriteria diterima H0 apabila nilai T hitung di antara negatif 2,024 dan 2,024. Tapi di sini T hitungnya itu negatif 3,9. Tidak berada di antara negatif T hitung ataupun T tabel. Tidak berada di T tabel, berarti berada di luar. Maka dapat disimpulkan H0 ditolak. Berarti kita terima H1 atau hipotesis alternatif. Dengan kata lain, penggunaan metode belajar baru memiliki perbedaan rata-rata skor sebelum dan sesudah. Ya, berarti kita blok aja ini. Maka dari pertanyaan itu kita sudah memiliki jawabannya, diterima. Oke. Ketahui kan ya bahwa seluruhnya H ini diterima. Dari pertanyaan-pertanyaan ini, dari data ini, dengan pertanyaan ini, dengan cara T hitung ini, maka jawabannya H yang dipilih yaitu hipotesis H1 atau hipotesis alternatif yang menyatakan terdapatnya perbedaan rata-rata skor sebelum dan sesudah metode belajar itu diterapkan. Oke, mungkin sampai sini dulu pembahasan kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.